Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumin tatakhallamu fihi al-qulub wal absar. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba lil ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hadirin, hari ini kita berada di akhir bulan Sya'ban. Insyaallah nanti malam kita mulai tarawih. Oleh sebab itu, khutbah singkat ini akan menjelaskan, mengingatkan kembali tentang bagaimana perintah Allah tentang puasa Ramadan. Mari kita sama-sama mengikuti yang akan saya uraikan tentang puasa Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, telah diwajibkan kepada kalian puasa Ramadan. Kama kutiba lil ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelum kalian. La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Ayat ini memiliki 3 pesan. Pesan yang pertama, puasa terkait dengan iman. Pesan yang kedua, puasa sudah diwajibkan kepada umat yang terdahulu. Pesan yang ketiga, puasa memiliki tujuan, yaitu membentuk pribadi yang bertakwa. Puasa terkait dengan iman. Pertama, hanya orang beriman yang diwajibkan berpuasa. Jadi kita beruntung, ya, orang beriman kena kewajiban puasa. Yang kedua, kualitas puasa ditentukan oleh kualitas iman. Karena puasa itu dibagi 3 tingkat. Ada tingkat dasar, ada tingkat menengah, ada tingkat tinggi, atau tingkat atas. Itu semua yang menentukan ukurannya iman. Jika iman kita lemah, kita hanya sanggup puasa tingkat dasar, yaitu menahan tidak makan, tidak minum, tidak merokok, tidak ada asupan yang dibatalkan, yang dilarang dalam berpuasa. Jika itu berhasil, mudah-mudahan tingkat kebahagiaan dasar pun bisa jadi yang bertakwa. Tapi ini baru puasa tingkat dasar. Kalau puasanya dengan iman yang lebih tinggi, lebih kuat, berhasil bukan hanya menahan tidak makan, tidak minum, tapi bisa mengendalikan emosi. Jadi puasanya emosi dikendalikan, perasaan dikendalikan, penglihatan dikendalikan, ucapan dikendalikan. Ini puasa untuk tingkat menengah. Tentu Allah akan memberikan penghargaan lebih tinggi sesuai dengan jerih payahnya, sesuai dengan perjuangannya, sesuai dengan usahanya, dan dampaknya lebih besar pada kehidupan kita. Yang ketiga, puasa tingkat tinggi
puasa itu bisa mengendalikan dari abe sedikit pun tidak lupa dari Allah, terpaut perasaan dengan Allah, tidak bisa terpisah dari Allah. Kan kita sering lupanya daripada ingatnya, sering tidak sadarnya dibandingkan dengan sadarnya, sering off dibandingkan dengan on, sering tidak terkoneksi dibandingkan dengan nyambung dengan Allah. Oleh sebab itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Sirul Akhbar membagi puasa menjadi dua bagian. Yang pertama, as-shaum al-muaqqat, puasa yang ada batas waktu. Nah, puasa ada batas waktu itu dalam 1 tahun hanya 1 bulan, bulan Ramadan saja. 11 bulan tidak ada kewajiban puasa. Dalam 1 bulan Ramadan juga tidak sepanjang waktu, hanya mulai dari imsak sampai maghrib. Nah, puasa al-muaqqat modal, itu puasa tingkat dasar, itu modal, ini harus dilakukan oleh semua. Tapi dari puasa al-muaqqat ini kali ini modal bisa dikembangkan, bisa ditingkatkan menjadi as-shaum al-muaqqat, puasa selamanya. Kalau puasa selamanya tidak makan minum haram, tidak ada syariatnya begitu. Yang dimaksud puasa selamanya itu kita misalnya tahu bahwa berjudi haram, selamanya tidak berjudi. Kita menahan, kita mengendalikan, tidak berjudi. Tahu korupsi, kejahatan, selamanya seorang muslim tidak berjudi. Tahu merampok itu adalah tindakan kejahatan, selamanya seorang muslim tidak akan merampok. Itu yang disebut dengan as-shaum al-muaqqat. Jadi as-shaum al-muaqqat itu adalah takwa. As-shaum al-muaqqat itu kepribadian muslim. Nah, kita masih jauh, tapi tidak boleh putus asa, tidak boleh menyerah. Apapun kesanggupan kita lakukan. Paling tidak kita harus punya niat ingin puasa yang terbaik. Kita harus punya niat puasa ini lebih baik dari tahun kemarin. Kita harus punya niat sekurang-kurangnya tingkat dasar lulus, gitu. Dan harus punya niat, masa dari tahun ke tahun tingkat dasar, saatnya dong dinaikkan. Siapa yang tahu kualitas ketikanya? Hanya aku dan Allah. Karena ibadah itu intinya masalah pribadi, tapi karena ini dilakukan bersama, jadi ada tanggung jawab sosial, ada kolektivitas. Itu saja sebagai sebuah mengingatkan kembali, menyegarkan kembali, dan seperti pengantar untuk mengawali puasa. Karena sebagian kita nanti malam mungkin sudah mulai tarawih. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu li hadza wastaghfirullah li wa lakum Al-Isra'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat faqad fadal mustaqbirun faqad fadat taibun. Alhamdulillahilladzi amarna bil taqwa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa alladzi la yantiqu illa wahyuha wa ala alihi wa ashabihi ahli syirki wal wafa. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka
السميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين على ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقم الصلاة